Ini nih ibu yang depan kamera ini sedang diambil fotonya, kemudian nanti di scan. Orang Bali ternyata Brahma berkepala 4. Ya nih, 1, 2, 3, 4. Halo, selamat siang semuanya. Jumpa lagi dengan channel Joko Langan. Hari ini saya ada di stasiun KRL Juanda. Ya, baru saja turun dari KRL Juanda di stasiun Juanda dari kereta yang Bogor Jakarta. Tadi saya naik KRL dari stasiun Citayam ke Juanda. Ya. Tiketnya di tap terpotong Rp4.000. Jadi sekarang saya rencananya mau menuju Museum Nasional atau Museum Gajah. Ya, karena sejak terbakarnya bulan September 2023, ini setahun kemudian sekarang tanggal kemarin itu sudah dibuka tanggal 15 Oktober. Dibuka kembali. Nah, ini tanggal 16 hari Rabu. Saya baru bisa menyempatkan untuk berkunjung ke sana untuk melihat koleksi-koleksi museum yang selain juga koleksi lama, tapi juga ada koleksi baru hasil repatriasi atau kedatangan koleksi-koleksi benda sejarah yang dibawa zaman kolonial Belanda kembali ke Indonesia. Jadi di sana juga ada beberapa koleksi benda-benda bersejarah yang baru kembali ke tanah air. Nah, sekarang dari stasiun Juanda, saya rencana akan menyambung dengan Transjakarta. Nah, ini dengan lewat Skybridge Corridor yang menghubungkan dari stasiun Juanda menuju halte Transjakarta Juanda. Nah, ini langsung terhubung dengan halte Juanda. Kita akan masuk ke halte Transjakarta Juanda. Oh, ini arah ke Pulau Gadung. Nih, arah Kampung Rambutan, Pasar Baru, Tanjung Priuk, Jakarta. Berarti yang sini, Bu, yang mana? Pulau Gadung. Mana ya? Pulau Gadung 2, tiket Lebak Bulus. Lebak Bulus. Lalu nanya yang Monas yang mana ya? Oh, dari JIS Monas 14A. Monas. Nah, perjalanan hanya 5 menit dari stasiun Juanda atau dari halte Transjakarta Juanda. Ini kita naikin dari arah JIS ke arah Monas. Nah, sekarang kita turun di halte Monas. Nah, persis depan kita tuh gedung yang warna putih. Itu adalah Museum Nasional yang akan kita tuju hari ini.
atau lebih banyak dikenal masyarakat menamainya Museum Gajah. Sekarang kita akan lanjut masuk ke museum, mengunjungi museum di hari kedua setelah tutup selama setahun lebih. Nah, buat yang mau ke Museum Nasional nih, ada halte Museum Nasional atau halte Monas. Jadi tinggal nyebrang. Nah, untuk Transjakarta ini bisa ada ini dari Kalideres, ada yang dari Pulau Gadung, ada yang dari Blok M, ada yang dari JIS. Jadi ada yang dari Lebak Bulus. Jadi cukup lengkap ya untuk rute ke Monas ini Transjakartanya. Yang naik kereta ya bisa dikoneksikan dari Juanda. Itu yang paling dekat. Nah, ini dia Museum Nasional, dipanggil juga Museum Gajah. Karena di depannya ini ada patung gajah. Jadi masyarakat Jakarta dulu kelihatan museum apa nggak tahu namanya. Bilang aja Museum Gajah karena di depannya ada patung gajah. Nah, gajah ini sejarahnya dihadiahkan dari Raja Rama V dari Thailand ketika berkunjung ke Indonesia. Waktu itu masih dalam kekuasaan kolonial Belanda ya. Waktu itu tahun 1871 Raja Rama V berkunjung ke Indonesia, kemudian menghadiahkan patung gajah. Kemudian pulangnya dari Indonesia selain bawa angklung, ya musik angklung yang dihadiahkan Belanda itu, bawa juga kepala Buddha yang ada di Candi Borobudur, ya. Kepalanya saja waktu itu dipegang sama Belanda, sayang sekali ya. Sekarang tapi kepala Buddhanya masih disimpan dengan baik di Museum Kerajaan di Thailand, di Bangkok. Nah, ini kita akan beli tiket nih, di sini tiketnya. Yang Pak? Dua. Orang? Iya. Ke museumnya aja atau mau ke imersifnya juga Pak? Ke apa? Imersif itu video mapping 3D. Museumnya aja. Ya baik, jadi 50.000. 50.000 ya? Ya. Satu tiketnya 25.000. Iya. Bisa cash nggak? Yes, bisa. Oh, bisa juga ya. Ada cerita jadi. Emang kalau pakai 3D berapa, Bu? Kalau pakai apa? Pakai 3D. 3D satu orangnya jadi 60.000. Oh, nggak usah itu aja. Ini Pak. Bisa cash, bisa kurtis, bisa. Ya. Sebentar ya Pak. Nanti tinggal di scan di lobby ya Pak. Ya, makasih. Kita udah beli tiket nih. Satu orang Rp25.000 ya. Nah, nanti di scan bar di situ. Nah, ini buat yang di Pebble juga bisa nih pinjam kursi rodanya. Ada dua nih. Kita masuk museum. Ini gedung utama, gedung lama. Ya, makasih. Ini tempat mana aja? Bu, tempat mana yang nggak boleh di videoin? Nggak ada, boleh. Boleh ya? Ya, makasih ya. Ini gedung utama. Gedung A nih. Nih, tata tertib membawa barang bawaan ini yang nggak boleh itu tas ransel. Nanti ada lokernya sana tuh. Dia kasih kuncinya kita pegang. Nah, ini adalah koleksi arca dari berbagai zaman kerajaan, baik Singosari maupun Majapahit. Koleksi arcanya. Ya. Banyak sekali arcanya. Ini siwa bertangan 4. Ya. Tangan 4. Nah, ini tandanya di sini nih, selalu ada siwa nih. Di dahinya ada tanda. Nih, tangannya. 1, 2. Ini yang satu patah nih. 3, 4. Nah, ini Durga. Ini Durga istrinya Siwa nih.
Tangannya ada berapa? 8 tangannya tuh. Ya. Nah ini hampir semua orang tahu nih, Ganesha ya, manusia berkepala gajah. Ya. Nah, ini cara satu cirinya adalah gadingnya patah satu. Gadingnya patah satu, kemudian dipatahkan, dipegang tangan kanan sebagai alat untuk menulis, untuk belajar. Dewa pengetahuan, karena selalu belajar dengan gading yang dipatahkan ini untuk belajar nih, untuk menulis. Tuh, pegang gading yang dipatahkan. Nah, ini adalah Buddha Bhairawa, ya, perwujudan kekuasaan. Buddha Tantrayana. Ini Bhairawa ini tingginya 4 meter nih. Tuh, sama orang tingginya hampir 2 kali lipat ya, lebih. Nah, ini perwujudan dari Bhairawa. Ya, tuh. Ini kenapa Buddha di atasnya tuh mahkotanya ada lambang Buddha, kemudian dia mengisahkan nih tangan kirinya megang mangkok dari tembung apa, kemudian bawa pedang, kemudian nih absolutnya tuh lihat menginjak manusia dikelilingi ornamen-ornamen tengkorak. Nah, ini ditemukan di Sumatera Barat. Nah, ini yang halus ini tidak diketahui dulu waktu itu sama petani dibikin batu asahan. Tahunya ada patung, jadi sehingga sampai terkikis untuk mengasah alat pertanian. Nah, ini kakinya menginjak manusia. Nah, nih kepala manusia diinjak nih di ornamen-ornamen tengkorak. Jadi melambangkan begitu kuatnya. 4 meter. Nah, yang menarik ini ada ornamen sangat detail nih ukirannya. Lihat, udah sama mirip-mirip motif batik ya. Jadi memahatnya sangat detail sekali. Nah, ini di tengah-tengahnya ini banyak patung Nandi ya. Nah, tunggangan Siwa. Nah, patung-patung Nandi. Nah, ini yang paling besar nih. Ini kayaknya 10.000 kilogram lebih nih. Besar sekali. Nah, ini adalah ruangan bagian yang terbakar. Tetap disisakan sebagai bukti dan mengingatkan kita untuk tetap menjaga koleksi-koleksi yang benar berharga itu lebih hati-hati lagi ya. Nah, ini ada koleksi-koleksi yang ikut terbakar ya. Kemudian ada beberapa lagi koleksi-koleksi yang juga lebih berharga. Dulu di sini kalau nggak salah ada keramik, ada tekstil, ada tembikar. Nah, ini ikut terbakar. Nah, ini juga ikut terbakar nih. Tadinya ini sebuah patung, kayaknya ini dulu Nandi kalau nggak salah, atau sapi ya. Ini ikut prasasti di sini. Ikut terbakar. Coba lihat keterangannya. Nggak ada keterangannya. Tadinya sebuah bentuk relief yang bagus di sini. Tapi batu pun bisa terbakar di sini. Mungkin temperaturnya mencapai lebih dari 1000 derajat Celcius. Nah, ini simulasi dulu setelah kebakaran nih. Nah, ini adalah gedung asli ya, gedung bawaan dari zaman Belanda, ikut bagian dari gedung depan utamanya, gedung A. Ya, kita akan masuki ruang sampingnya ya, menabuh neraka menyiram api. Ini adalah perjalanan pemulihan Museum Nasional Indonesia pasca kebakaran tanggal 16 September 2023. Nah, Nekara yang sebelum terbakar. Nah, setelah kebakaran dengan api lebih dari 1000 derajat nih, kayaknya bentuknya jadi terbentang seperti ini. Ya. Menjadi memuai, kemudian terbelah jadi beberapa bagian. Ini neraka.
Nah, ini aslinya seperti ini ya. Setelah kebakaran bentuknya seperti ini nih. Nah, ini juga nih. Ini Buddha kalau nggak salah nih. Buddha di Pankara nih. Ini setelah kebakaran tuh sampai ada yang muai. Ini terbuat dari perunggu. Nah nih. Ini aslinya nih. Oh tuh kemudian terbelah, kebakaran tercerai-berai, tapi bentuk mukanya masih utuh. Awalnya seperti itu, kemudian terbelah. Nah seperti itu utuhnya. Kemudian karena kebakaran menjadi seperti ini nih. Nah ini agak sulit mungkin bagi ahli untuk merestorasi kembali karena logam. Nah ini adalah bagian dari proses perawatan dan merestorasi kembali. Mungkin yang pecah disatukan kembali ya. Mungkin diambil dari berbagai serpihan disatukan kembali. Nah, itu salah satunya nih video yang sudah waktu evakuasi. Ini para ahli sedang mengumpulkan puing-puing. Pak, ya Pak. Ini yang bagian kebakaran bukan Pak? Kalau yang ini kita hanya simulasi Pak. Oh simulasi ya. Tapi simulasi yang dikerjakan yang di sana. Oh iya ya. Nah ini seperti ini. Ya ya. Seperti itu ya. Yang itu yang ini setelah terbakar ya, disatukan kembali. Iya betul Pak. Nah, soalnya ada titik-titik ya disatuin ya. Iya. Pada bagian tangannya Ah, sama bagian ya. Kepalanya kemana sekarang Pak? Nggak. Kepalanya dari awal dievakuasi memang nggak ada Pak. Memang dari awal dibawa ke sini memang sudah Oh tidak sudah nggak ada ya. ada. Biasanya memang kalau itu Ya, ya. dibawa warga biasanya Pak. Oh iya betul. Kayak yang Candi Borobudur ya. Ya biasanya gitu Pak. Ya, ya. Masih ya Pak. Mari. Nah ini adalah foto-foto suku-suku yang ada di Indonesia. Mulai dari Aceh pun ada berapa tuh, ada 1, 2, 3, 4. Batak Toba juga ada beberapa, terbagi dari beberapa subsuku ya. Kemudian tuh Dayak juga. Nah ini satu pulau ini terdiri dari beberapa suku. Lihat nih. Mungkin yang cuma satu mungkin hanya Bali. Ya, Lombok terbagi dua, tuh ada 2 suku. Kemudian di Flores 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 suku di Flores, pulau yang kecil. Ya, belum lagi Papua ya. Jadi di Indonesia itu ratusan suku. Nah, ini representasi dari beberapa suku yang ada di Indonesia. Nah, ini adalah fasilitas baru di Museum Nasional nih, mengenal Paras Nusantara. Nah, ini ada yang sedang difoto, ya, nanti foto aja dicocokkan. Nanti kira-kira mirip etnis manakah nanti, ya. Nah, ini Bapak Pramuka ini tadi sudah difoto ya. Nah, sekarang ibu ini nih, ibu yang sedang depan kamera ini sedang diambil fotonya, kemudian nanti di-scan, dicocokkan dengan kira-kira masuk etnis mana. Oke, kita lihat. Nah, nih foto ibunya. Masuk mana? Pencarian sedang searching. Orang Bali ternyata. Nah, sekarang kita akan masuk ke ruang repatriasi Pitamaha. Ya, ini usaha pengembalian benda-benda bersejarah yang diambil ke luar negeri pada saat itu masa kolonial nih. Diawali dari tahun 49 oleh Muhammad Yamin. Terus ke 51, 62, 67, 70. Terus oleh para diplomasi Indonesia. Ya. Ini sampai terus berlanjut terus sampai ke
2024 sekarang ya. Ini yang sudah kembali benda-benda bersejarahnya, meskipun masih ratusan atau ribuan lagi yang belum kembali, tapi kita akan lihat yang kembali sekarang ya. Oke, kita masuk ruang repatriasi. Ini dia. Nah, sekarang kita melihat benda-benda bersejarah yang dulu dibawa ke Eropa oleh penjajah kolonial Belanda dan juga beberapa bangsa Eropa lainnya. Nah, sekarang kita lihat salah satunya yang sudah kembali nih. Ini adalah Ganesha, ya. Ganesha yang sedang berdiri. Ya. Ini sebagai dewa yang berkepala gajah, ya. Ini ditemukan di lereng Semeru. Nah, ini adalah patung Brahma. Ya. Brahma berkepala 4. Ya, nih. 1, 2, 3, 4 ya. 1, 2, 3, 4. Ini juga salah satu kebanggaan yang sudah bisa kembali lagi. Ya. Patung Brahma. Tingginya kurang lebih hampir 2 meter. Ini Nandi, tunggangan Dewa Siwa. Ini besar sekali. Kurang lebih kalau diukur sebesar kerbau dewasa ya. Ini beratnya bisa sampai 20.000 kilogram. Nah, ini membawanya juga bukan main nih kalau dari Eropa ke sini. Tapi sekarang kargo lebih mudah. Tapi dulu bangsa Eropa begitu sangat antusiasnya membawa benda seberat ini ratusan tahun lalu. Kapal kargo juga belum terlalu canggih seperti sekarang. Nah, ini Bhairava, perwujudan Dewa Siwa yang murka ya, lihat mukanya menakutkan. Tangannya ini ada 1, 2, 3, 6 ya. Tuh, tetap memegang mangkoknya dari tempurung kepala manusia, isinya darah ya. Kemudian tangannya memegang senjata. Kemudian kakinya menginjak tengkorak-tengkorak manusia dan menunggangi Nandi ya. Ini Bhairava. Nah, ini Nandi Siwa nih. Nandi Siwa itu berada di pintu candi biasanya ya. Nah, ini juga tingginya sekitar 1,5 meter. Bentuknya masih utuh. Relatif nggak ada yang tangannya kanan kirinya sudah putus ya, mungkin terbentur ya, atau karena bencana. Mahakala, kanan kiri pegang senjata nih. Kanan kiri pegang senjata. Mahakala merupakan perwujudan Dewa Siwa. Tapi yang sangat unik ini ya, ini dulu dibikin pada masa Hindu di Pulau Jawa. Ya. Ini berarti di abad 10 atau di abad 10 atau belasan. Lihat bentuknya, bentuk motif ukir pahatannya. Ini kalau sekarang bentuk batiknya namanya kawung ya. Ini sudah ada motifnya, tapi dengan begitu detailnya dulu ya di pahatnya. Jadi senimannya begitu sangat ahli, sangat ahli ya, membuat pahatan-pahatan sampai yang detail-detail seperti ini, lihat tuh. Nah, ini motif kawung kalau sekarang. Itu ya. Nah, ini Prajna Paramita. Ya. Ini sebuah patung yang melambangkan pengetahuan dan kebijakan. Tapi ada juga katanya ini yang yang membuat orang menafsirkan bahwa ini adalah representasi dari Kendedes katanya. Tapi memang cantik sekali. Ya. Kemudian dipahat dengan begitu detail, begitu rapi, ya. Sampai kain yang dipakainya, motif-motifnya sangat detail ya. Duduk di atas, bawahnya berbentuk bunga teratai. Ini adalah patung Prajna Paramita. Patung Ganesha dengan bentuk yang berbeda. Mahkotanya tengkorak manusia. Yang di patung lain tangannya memegang
potongan gading, tapi ini memegangnya apa itu? Nah, ini Dewi Durga, pasangannya Siwa. Oke, baik. Akhirnya kita akhiri kunjungan ke Museum Nasional siang ini, atau Museum Gajah. Ya, buat teman-teman yang mau ke Museum Nasional atau Museum Gajah, ini lokasinya di Jalan Medan Merdeka Barat. Kemudian persis seberang Monas ya. Nih, di balik pohon-pohon itu Monas ya. Cuma nggak kelihatan di kamera. Kalau lewat mata langsung bisa kelihatan Monas. Jadi seberang Monas, haltenya halte Monas atau halte Museum Nasional. Ya. Ini buka tiap dan mulai dari hari Selasa sampai hari Minggu. Ingat ya, hari Senin tutup atau hari libur nasional tutup ya. Jadi bukanya hari Selasa sampai hari Minggu ya, buka dari pagi sampai jam 3 sore. Ya. Oke, begitu banyak koleksi yang kita lihat di sana, termasuk beberapa benda-benda bersejarah yang zaman kerajaan Singosari, Majapahit, dan kerajaan-kerajaan lainnya yang berhasil kembali dibawa pulang ke Indonesia karena proses diplomasi, akhirnya bisa didisplay. Jadi jangan lewatkan untuk datang ke sini untuk melihat kekayaan Indonesia. Nah, ini salah satu patung yang sangat indah juga di halaman depan dari Museum Nasional. Ini patung Yakin Ku Sampai di Sana, karya Nyoman Nuarte. Terima kasih sudah bergabung dengan channel Joko Langan. Semoga informasi yang saya sampaikan bermanfaat untuk semuanya.